perjalanan inspiratif kita hari ini dalam Yeremia 29 ayat 11. Allah berjanji kepada kita tentang rencananya yang penuh harapan untuk masa depan kita. Hari depan yang penuh harapan adalah janji yang membangkitkan semangat kita, mengingatkan kita bahwa setiap langkah kita diarahkan olehnya. Mari kita temukan inspirasi dalam janji ini saat kita memandang ke depan dengan iman, harapan, dan kemenangan. Meskipun hidup penuh ketidakpastian, kita dapat menemukan harapan dengan ketenangan dengan mempercayai rencana Allah seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Janjinya untuk memberikan masa depan yang indah dapat memberi kita optimis dalam menghadapi hari-hari mendatang. Walau adanya ketidakpastian dalam kehidupan kita, kehidupan seringkali menghadirkan tantangan yang tidak terduga, menyebabkan perasaan tidak aman dan khawatir tentang masa depan. Tantangan ini berasal dari berbagai situasi seperti masalah keuangan, hubungan, atau pekerjaan. Namun, melalui tantangan ini, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar, serta mengembangkan ketahanan dan kekuatan baru. Lalu, ketidakpastian akan masa depan seringkali memicu ketakutan akan kegagalan, kehilangan, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan arah hidup kita. Ketakutan ini dapat menghambat kita untuk mengambil langkah maju dan mencapai potensi penuh kita. Namun, dengan menghadapi ketakutan dengan keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri, dapat melampaui batasan yang mungkin kita tidak anggap bisa kita atasi. Stres juga seringkali menghasilkan ketidakpastian. Ini dapat memberatkan pikiran kita dan mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Merasa tidak memiliki kendali atas situasi atau masa depan dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan. Namun di balik itu semua ada rencana Allah yang terbaik untuk kita. Meskipun dunia dipenuhi dengan ketidakpastian, kita dapat belajar untuk mempercayakan masa depan kita kepada Allah yang memiliki rencana yang baik. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran dan mengandalkan Allah dalam segala situasi. Karena Dia memiliki pandangan yang lebih luas dan rencana yang sempurna untuk hidup kita. Dengan mengandalkan rencana Allah, kita dapat belajar untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Ini melibatkan melepaskan kontrol dan memberikan segala hal kepada Allah, bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, kita menemukan kedamaian dan kekuatan dalam iman kita. Dengan mempercayai rencana Allah, kita dapat menemukan ketenangan di dalamnya, bahkan di tengah kesulitan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita tidak selalu bergantung pada situasi eksternal, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Ketika kita memilih untuk mempercayai Allah, Dia akan memberikan kedamaian yang melebihi pemahaman kita sebagai manusia. Yesus berjanji untuk memberikan kita masa depan yang indah dan penuh harapan jika kita mempercayainya. Ini mengajarkan kita untuk melihat ke depan dengan keyakinan dan harapan karena kita tahu bahwa Allah selalu dalam menepati janjinya. Dengan memegang janji ini, dengan kuat kita dapat melewati masa-masa sulit dengan keyakinan bahwa ada harapan yang menggembirakan di hadapan kita. Kita harus selalu percaya kepada Allah, karena Allah adalah sumber kehidupan kita dan Ia mempunyai rencana yang baik untuk masa depan kita. Rencana Allah di balik ketidakpastian. Yang pertama, belajar mempercayai. Meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, kita sebagai Adam muda, kita dapat belajar untuk mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Allah yang memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Yang kedua yaitu menemukan ketenangan, di mana dengan mempercayai rencana kita kepada Tuhan, kita dapat menemukan ketenangan di dalamnya, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Yang ketiga yaitu harapan di masa depan, di mana dalam Amsal pasal 23 ayat 18 berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yesus berjanji untuk memberi kita masa depan yang indah dan penuh harapan jika kita mempercayainya. Janji Allah dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yang pertama yaitu rencana damai, di mana Allah memiliki rencana untuk memberikan kita masa depan yang indah, yang penuh harapan, bukan untuk mendatangkan bencana. Yang kedua yaitu harapan dan masa depan. Tuhan akan memberi kita harapan di masa depan, harapan yang kita dambakan atau harapan yang sering kita gumuli. Yang ketiga yaitu masa depan yang indah, di mana Tuhan berjanji untuk memberikan kita masa depan yang baik, bukan masa depan yang buruk.
Rencana Tuhan atas hidup kita adalah hidup yang diberkati. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Tuhan telah merencanakan hidup kita agar selalu terberkati dalam porsi masing-masing. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Mempercayai rencana Allah. Yang pertama yaitu menyerahkan diri. Mempercayai rencana Allah berarti menyerahkan diri dan masa depan kita di dalam tangannya. Terutama kita sebagai anak muda-mudi, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Yang kedua yaitu bersandar pada Tuhan. Kita dapat bersandar pada kebijaksanaan dan kasih karunia Allah untuk memimpin langkah dan hidup kita. Kita sebagai anak muda-mudi, kita harus percaya bahwa masa depan kita yang akan diatur oleh Tuhan adalah masa depan yang terbaik. Yang ketiga yaitu bersukacita dalam Tuhan. Dengan mempercayai rencana Allah, kita dapat bersukacita dan memiliki optimisme dalam menghadapi apapun yang akan datang. Memperoleh harapan dan ketenangan. Yang pertama yaitu harapan. Mempercayai bahwa rencana Allah memberikan harapan di tengah ketidakpastian. Kita harus percaya bahwa harapan kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan membawakan suatu keyakinan bahwa janji-janjinya itu akan Ia tepati pada saat dan waktunya. Yang kedua yaitu ketenangan. Bersandar kepada Tuhan akan membawa ketenangan bagi jiwa kita. Kita akan memperoleh ketenangan dalam Tuhan dan kita akan merasakan ketenangan ketika kita datang dan berhubungan intim dengan Tuhan, seperti kita berdoa menyerahkan segala pergumulan hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Yang ketiga yaitu sukacita. Kita memiliki iman pada Tuhan, menumbuhkan rasa sukacita dan optimisme. Menyadari rencana Allah dalam kehidupan kita adalah salah satu konsep yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu bagian dari rencana Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang ini dalam kehidupan kita memiliki hikmat dan tujuan yang sudah Allah siapkan untuk kita. Meskipun seringkali sulit untuk dipahami oleh kita manusia, tapi rencana Allah adalah yang terbaik untuk kita. Pentingnya menyadari rencana Allah dalam kehidupan kita adalah kita harus bersikap sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan kita, serta berusaha memperbaiki diri dan berbuat sesuai dengan kehendak dan ajaran agama. Materi yang berikut adalah mempercayainya berjalan dengan optimisme. Mempercayai Allah dan berjalan dengan optimisme adalah salah satu anjuran yang sangat dianjurkan dalam agama. Optimisme dipandang sebagai salah satu tindakan positif dan membangun dengan percaya kepada Allah dan percaya kepada Allah Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan demikian, bahwa Allah sangat menyertai dan memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan kita dengan penuh harapan dan kepercayaan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita semua adalah bagian dari rencana Allah sendiri. Yang berikut adalah kesimpulan percaya kepada Allah sumber harapan. Yang pertama, harapan dalam ketidakpastian. Mempercaya kepada Allah dapat memberikan harapan dan ketenangan dalam ketidakpastian. Yang kedua, masa depan yang dijamin. Jadi Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 memberikan masa depan yang indah dan penuh harapan. Yang ketiga, optimisme dalam menghadapi hari esok. Dengan mempercayai diri pada Allah, kita dapat menghadapi masa depan dengan sukacita dan optimisme.